Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Permadi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama studi kasus atau menyelesaikan suatu persoalan di bidang teknik kimia, yaitu separator. Oke, pada video kali ini kita akan menggunakan salah satu software di bidang teknik kimia, yaitu Aspen Plus, untuk melakukan simulasi atau perhitungan untuk menyelesaikan sebuah studi kasus dari separator. Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu atau mungkin ingin mereview apa sih itu separator. Oke, di sini kita akan gambarkan. Oke, biasanya sebentar, warna biru aja. Oke, biasanya separator itu digunakan untuk memisahkan fraksi vapor dan juga liquid dari suatu campuran. Dalam hal ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar spesifik ke flash drum. Flash drum. Oke, jadi flash drum ini merupakan salah satu jenis separator, di mana dalam bahasa lain atau dalam istilah lain, flash drum adalah single stage distillation atau distilasi satu tahap. Artinya apa? Artinya di dalam flash drum itu terdapat kesetimbangan antara fraksi uap dan fraksi cair. Oke, di sini kita akan gambarkan misal flash drum, kita gambar flash drum. Maaf ya, ini jelek gambarnya. Jadi misalnya ada suatu campuran, misalnya ada zat A, B. Nah, di sini kita akan pisahkan antara A dan B ini. Oke. Dan B ini menggunakan suatu flash drum. Nah, karena di dalam flash drum ini terjadi kesetimbangan atau flash drum ini merupakan salah satu distilasi satu tahap, artinya hanya ada satu kesetimbangan di sini, maka kita perlu memperhatikan parameter VLE atau vapor liquid equilibrium. Nah, misal kita balik ke sini ya, A dan B. Misalnya A dan B kita ingin sebagian A itu ada di vapor, gitu, ada di bagian vapor, dan sebagian B yang paling banyak maksudnya itu ada di liquid. Nah, di sini bagaimana sih kita biar mendapatkan A itu banyak di bagian vapor dan B itu paling banyak di bagian liquid? Biasanya di sini kita menggunakan prinsip flashing. Jadi penghilangan tekanan, misal di sini tekanannya misalnya 2 bar, maka di internal kolom di sini P itu mungkin karena di sini ada perubahan volume ya, kan di sini pipa masuk, terus ada terjadi perubahan volume ekspansi, maka P-nya akan turun gitu. Berapa? Misal menjadi 0,5 bar. Oke. Karena terjadi ekspansi, maka otomatis suhu akan turun, berarti kan T akan turun. Karena T turun, maka terjadi apa? Proses kondensasi. Kondensasi.
Oke, terjadi proses kondensasi ini karena sifat properties dari si A dan B ini pasti beda ya antara A dan B. Maka misal yang satu pada tekanan 1 atm ya, yang A ini lebih mudah terkondensasi daripada yang B gitu. Karena ada perubahan suhu yang tiba-tiba karena flashing, karena prinsip gas ya, terjadi flash, maka suhu turun, maka pasti akan terbentuk kesetimbangan VLA. Di mana? Di dalam kolom sini, di internal kolom sini. Nah, di mana nanti kita harapkan bahwa sebagian A itu akan menjadi vapor, banyak terjadi vapor, dan hanya sedikit A yang ada di liquid, begitupun sebaliknya. Oke, nah karena sifat flash drum ini penghilangan tekanan, maka otomatis biasanya fit dari si flash drum ini, fit A dan B ini itu adalah biasanya ya satu rated vapor. Cek break bentar ya, sepertinya ada masalah. Cek. Kita lanjut. Jadi masuk ini biasanya dalam keadaan saturated vapor. Maksudnya gimana? Maksudnya fit dari kolom flash drum ini yaitu A dan B ini siap mengembun. Jadi dia udah jenuh lah, vapor jenuh, dan itu siap mengembun. Maka pada saat ada perubahan tekanan ataupun temperatur, maka secara tiba-tiba dia akan mengembun atau mengkondensasi. Prinsipnya ini mirip-mirip dengan itu ya, dengan kondensor parsial, kurang lebih sama, tapi di sini kita aplikasikan flash drum, di mana kita ingin tidak perlu ada coolant di sini. Kalau misalnya kita menggunakan kondensor kan biasanya ada cooler. Nah, kalau itu sebagai artinya P tetap, temperatur berubah. Nah, di sini kita tidak membutuhkan atau kita memanfaatkan proses ekspansi yang terjadi di dalam kolom, sehingga proses kondensasi dapat terjadi. Tekanan turun, otomatis maka suhu akan turun. Oke, mungkin itu gambaran umum ya terkait flash drum. Untuk biasanya kita flash drum kita bisa menggunakan persamaan ideal. Artinya apa? Kita asumsi VLR-nya itu ideal, dan umumnya kita menggunakan Pershukum Roth yang menyatakan ini biasa yang kita tulis itu adalah KI sama dengan YI per XI, atau KI sama dengan PI per P. Oke. Dan persamaan ini kalau kita turunkan, ini kita misal dalam studi kasusnya kita ingin mengkondensasi sebagian, bahasanya bukan mengkondensasi, memisahkan sebagian dari liquid, kita bisa menurunkan persamaan si hukum Roth ini menjadi gini. Ini sebenarnya panjang ya urutannya ini, tapi ini kita persingkat aja dulu. Oke, tadi maaf ada kesalahan di softwarenya. Jadi
kalau misalnya kita ingin memisahkan campuran A dan B ini menggunakan flash drum, karena masuk sebagai vapor jenuh dari persamaan, biasanya kita menggunakan hukum rule ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana KI adalah YI per XI, atau KI sama dengan PI per P total, di mana PI ini adalah tekanan zat murninya atau P zat murni. Ini kita bisa pakai persamaan Antoine, P Antoine persamaan Antoine. Nah, ini kalau kita kerjakan sebagai kita kerjakan, maka di mana fit adalah bukan YI, ini adalah V, ini adalah liquid. Oke, dan kalau kita selesaikan, maka YI sama dengan KIXI, itu akan sama dengan ya, itu akan sama dengan begini, VI per V dengan KILI per liquid, dimana vapor adalah V total, L adalah L total, LI itu adalah fraksi liquid dari komponen liquid, dan VI adalah vapor dari fraksi vapor dari total vapor. I adalah komponen A dan B tadi ya, bisa A, B, C, D sampai multi komponen. Ini kalau kita turunkan terus jauh ya, saya tidak akan menjelaskan penurunannya di sini, tapi kalau kita selesaikan persamaan ini maka akan didapatkan gini. Oke, ini tadi ada kesalahan, bukan gini ya, sorry, tapi LI sama dengan YI per 1 plus K V per L. Oke, untuk penurunan penjabaran rumus panjang ini ya, mungkin kita akan bahas di sesi yang lain. Kita akan bahas di sesi yang lain ya, untuk penurunan rumus ini. Kita tuliskan yang lebih bagus. LE sama dengan ini. Jadi dengan menggunakan persamaan ini kita akan mengetahui pada tekanan tertentu, suhu tertentu, berapa sih vapor yang terbentuk, berapa sih liquid yang terbentuk, itu kesetimbangannya, kurang lebih begitu. Untuk penurunannya mungkin kita buat sesi lain untuk lengkap bagaimana cara menurunkan persamaan ini dari hukum rule ya. Oke, pada ini mungkin sekian ya penjelasan singkat mengenai flash drum. Untuk contoh studi kasusnya, kita yang A dan B, kita yang paling umum kita gunakan misal benzen, yang kedua adalah toluene. Oke, misal masing-masing 0,5, misal masuk pada suhu berapa ya, misal pada suhu 100 T100 misal, dan P misal 2,5 bar, ini derajat Celcius. Oke, kita akan coba menggunakan Aspen. Kita ingin menyelesaikan kita ingin memisahkan benzen toluene, di mana fitnya itu adalah masing-masing fraksi molnya dan 0,5 dengan T nya 100, P nya 2,5 bar.
Oke, kita langsung ke Aspen. Oke, teman-teman bisa buka Aspennya. Di sini kita blank simulation aja, create, cek. Oke, kita lanjut. Kalau teman-teman udah buka Aspen Plusnya, kita tinggal masuk ke cari komponennya. Cari benzen. Oke, ini ya, kita tambahkan, terus kita ke toluen, kita tambahkan juga. Maaf ya, ini sepertinya komputernya sedikit berat karena menjalankan simulasi ini dan juga sambil saya rekam, jadi mungkin lain kali untuk perekaman pelajar ini kalau lagi simulasi bisa kita rekam menggunakan handphone saja karena cukup berat. Oke, kalau lanjut kita next saja. Oke, nah di sini untuk metodenya kita menggunakan ideal aja ya, karena kita ingin menggunakan hukum persamaan root dan kawan-kawan. Kita asumsikan aja ideal, kita next saja. Oke, biarkan Aspen mensimulasikan. Oke, proses sedang berlangsung. Oke, karena simulasinya udah selesai, saya rasa ini udah selesai. Oke, udah komplit. Kita coba analisis. Oke, karena tadi udah selesai ya, di control panelnya ini hanya kita bisa ambil ke data. Kita ingin melihat bagaimana sih komposisi uap cair. Kita pengen lautan biner dulu ya. Lautan biner ini pada suhu dan tekanan tertentu. Kita klik aja binary ini bagian di pojok kanan atas. Oke, nah di sini kita bisa melihat analisis TXY, ada PXY, ini ada fungsi suhu, adalah ini fungsi tekanan. Misal pada kondisi 1 bar ya, kondisi 1 bar vapor liquid. Oke, coba kita analisis. Ini adalah kurva keseimbangan uap cair dari benzen ya, per toluen, dimana ini adalah fungsi liquid, ini adalah vapor. Oke, jadi kalau kita lihat dari keseimbangan ini ya, dari keseimbangan uap cair ini, fungsi suhu ini adalah rasio liquid per vapor fraksi, dimana di sini terlihat banyak gaps ya, jauh gapsnya. Maka kini kita bisa selesaikan menggunakan separator biasa saja. Misal ini 1 bar, ini kan 1 bar ya. Kalau misalnya kita ubah tekanannya misal jadi 0,5 misalnya, jadi 0,5 bar. Oke, apa yang terjadi? Kita ubah misalnya 0,5. Oke, udah komplit. Coba kita ke result. Ini adalah hasilnya ya.
Misal kita pengen ini aja, TXT aja. Bisa terlihat ya, suhunya sedikit turun, terus cenderung tetap tetap jauh antara vapor liquidnya, tidak bersinggungan. Saya rasa untuk bagian awal tentang flash drum cukup ini dulu. Selanjutnya kita untuk simulasinya kita bisa lanjutkan di part 2. Kayaknya sepertinya terlalu panjang videonya. Oke, mungkin itu saja ya untuk bagian awal ini, yang kita tadi sudah belajar mekanisme kerja dari flash drum. Terus kita coba simulasikan analisis propertiesnya bagaimana untuk diagram liquid per vapor, diagram TXT nya di Aspen Plus. Untuk part 2 nanti kita akan bahas tentang simulasinya, karena kalau jadiin satu kayaknya waktunya terlalu panjang. Oke, mungkin sekian dari saya untuk part 1 ini. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video-video dari saya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video menarik lainnya dari saya. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.